Jumpa lagi bah. Ayo cerita. Sekarang jam 3 sore. Aku baru pulang menghadapin polisi. Satu kata buat polisi. Gendut, mata duitan, atau keren. Jam 9 pagi aku ke Jalan Gatot Subroto. Naik mobil. Kulihat ada polisi. Jantungku berdetak-detak. Dan aku ingat, dompetku tinggal di kamar. Siap-siap lah bos. Dan aku setir ke kiri nggak bisa. Nggak bisa. Setir ke kanan nggak bisa. Jungkir balik nggak bisa. Anjing. Terus yang kuduga-duga datang. Polisi nyetop mobil aku. Terus aku buka kaca. Terus dia, "Selamat pagi Pak. Bisa tunjukkan SIM dan STNK?" "Pak, dompetku tinggal Pak." "Gimana ya Pak?" Kalian tahu lah apa ujungnya kan. Terus ditilang. Oke, ditilang. Terus dia manggil komandan. "Bu, ibu-ibu komandannya, Bu polisi. Bu, ini Bu, dia nggak punya SIM dan STNK." "Pak, bukan Bu nggak punya, tapi tinggal Pak." "Sama aja, kamu nggak bisa menunjukkan ada SIM dan STNK." "Oke Pak." Saat dia langsung nulis surat tilang. Dan tahu kalian, di dalam hatiku sebetulnya aku bangga sekali. Polisi Indonesia udah berubah. Yang biasanya mau diajak damai. Oh, ini Medan damai. Ya biasalah. Apa lu? Cepet. Ini nggak ada sama sekali diajak damai. Dan aku di situ merasa bangga. Oke, aku tahu aku salah. Aku tinggalin dompetku di kamar dan aku berani mengendarin mobil. Aku sangat salah. Jadi, aku mau nerima tilangnya. Oke. Tapi setelah itu pemikiran aku berubah, Wak. Maksudnya berubah. Oke, udah ditulis. Aku pernah baca di internet kalau kita berhak meminta surat izin razia itu, entah apalah itu. Jadi aku iseng ngomong, "Bu, maaf ya Bu sebelumnya, tapi Bu aku mau ngelihat surat izin kalau di sini ada razia Bu." Terus ibunya bilang, "Oke, tapi kita tilang dulu ya. Siapa nama kamu? Ini. Tapi boleh kan Bu saya lihat?" "Iya, boleh. Tapi saya tilang dulu." Aku sebetulnya malas berdebat. Ya udah, karena aku juga cupu. Ya udah, tilang karena aku bangga gitu loh. Polisi udah berubah pada saat itu. Oke, aku isi nama. Semua yang dimintanya aku kasih. Karena KTP ku nggak ada bos, tinggal. Entah kenapa tinggal. Terus aku bilang lagi, "Bu, mana suratnya Bu?" Baru dia manggil anggotanya kayaknya, "Sini Pak. Anak ini minta suratnya." Dia bilang apa gitu aku lupa. Baru dia bilang, "Kau?" Nah, sorry ya. Di sini aku benar-benar sedih. Aku minta baik-baik. Tapi kenapa Pak Polisi seperti preman gitu loh? Emang kita masyarakat musuh dia? Emang polisi musuh kita? Enggak kan? Emang kita nggak boleh minta? Dia ngomongnya gini, "Ngapain kau minta-minta? Kau nggak tahu rupanya ada pelang." "Pak, maaf Pak sebelumnya. Tapi aku pengen lihat aja Pak gitu. Apakah ini resmi atau enggak?" "Kau itu," ini kata polisinya, "nggak berhak lihat-lihat." "Loh, kenapa Pak?" "Ah yaudahlah, ntar aku ambil." Kenapa aku dibentak? Aku udah ikutin prosedur, aku udah ngasih
Tapi kenapa aku dibentak? Hatiku sedih. Sedih sekali. Pak polisi membentak aku. Terus dia ngasih surat itu akhirnya. Dan aku nggak ngerti sama sekali emang. Aku baca, tapi ya tanggal juga nggak ada. Tanggalnya maksudnya dikosongin gitu loh. Baru lembar kedua itu sama lembar ketiga dia ada 3 lembar sama nama-nama petugas. Oke. Oke Pak, makasih banyak udah. Aku ngomong baik-baik loh. Terus polisinya bilang, udah kan? Udah sah kan? Sah aja ini kan? Ya elah Pak, aku cuma minta tuh Pak. Bapak kok marah-marah, kok bentak-bentak. Habisnya kamu gini. Ya, maksudnya apa coba? Oke, si ibu udah nulis surat tilangnya udah selesai, aku terima gitu. Baru aku telepon Karin cewek aku yang kemarin ada di vlog pertama, ya kan? Terus aku suruh dia, Karin tolong ambilin dompet aku di kamar gitu. Dia baru bangun tuh. Oke, dia keluar rumah, akhirnya dia ke tempat aku ngambil di kamar, ngambil dompet, akhirnya sampai. Oke, akhirnya kami jumpa di agak jauh, aku suruh biar enak kan, jumpa, aku ambil dompet aku, oke jumpa. Baru aku datangin, Bu, ini udah ada Bu, SIM sama STNK aku, ya kan? Saya dengar pernah katanya bisa ditransfer Bu ya, dendanya. Oh iya bisa Pak, tapi harus ada slip biru, katanya gitu. Oh nggak bisa diganti ya Bu, saya kan mau gerak nih, mau pergi lagi, atau saya transfer sekarang saja gitu. Oh dia bilang, slip merahnya udah ditulis Pak, jadi nggak bisa. Oh nggak bisa Bu ya, jadi saya harus ngambil mobil saya di kantor. Wah iya, waduh Bu nggak bisa minta tolong Bu, karena mau buru-buru nih gitu loh, ya kan? Dia bilangnya, nggak bisa Pak, maaf. Oke, itu mungkin prosedurnya. Oke, aku simpan setilang. Karin udah pulang, aku pesan Gojek menuju ke kantor di MW dia, Merdeka Walk, kalau kalian tahu lapangan Merdeka, lantas gitu. Oke, naik Gojek, jeng. Mobil aku belum sampai. Aku tunggu 10-20 menit udah sampai. Oke, aku masuk ke kantor polisinya. Aku kasih. Nih kan. Pak, ini Pak surat tilangnya. Oke, dibukanya. Dan sebelum itu, aku nengok surat tilang itu, ada sesuatu yang aneh gitu loh. Ditulisnya R2, roda 2. Iya kan? Itu harusnya mobil tuh roda 4 gitu loh. Karena dia nulis plat BK aja, dia ngelihat gitu loh, ngelihat. Nggak mungkin dia nggak tahu tuh dia R4. Kok ditulis R2? Itu mau aku tanya, tapi karena gimana ya, rasanya aku udah sakit hati gitu, sedih, dibentak. Ya udah aku malas gitu nanya gitu. Tapi malah dia yang nanya, Pak polisi itu, ini kok bisa R2 ya? Ya elah Pak, mana aku tahu, kan gitu. Kan orang Bapak yang nulis, ya enggak? Terus ku tanya lah balik, itu kenapa Pak? Kok bisa R4? Kok bisa R2? Ya kan, aku berani lah, karena kan dia yang mancing, Bapak itu yang mancing. Baru di situ, di situ aku masuk kantor ada 7 polisi semua, dan aku sendirian. Makanya tuh aku udah malas tadi nanya niatnya. Oke, udah aku tanya, Pak ini kok R2? Datang ibu polisi, ini yang beda lagi, ada ibu polisi di sampingnya. Kan, mungkin dia lupa itu katanya. Aku spontan lah jawab, Pak, Bu, aku juga lupa Bu bawa dompet. Boom. Terus kalian tahu apa jawabannya? Kamu tuh nggak lupa, kamu tuh lalai. Terus apa bedanya? Dia salah tulis R2 harusnya R4. Dia nggak lalai, dia ngelihat plat BK itu dia tulis R2. Astaga. Harus polisi yang selalu benar. Oke, selanjutnya Bu polisi yang tadi bilang lalai ngasih aku
apa namanya, kayak menu gitu. Menu nasi goreng segini. Ini beda. Nggak bawa SIM segini, nggak bawa SIM segini, nggak bawa STNK segini, nggak pakai seatbelt segini. Muat. Ini kantor polisi atau rumah makan? Dan oke, kamu salahnya ini nggak bawa SIM sama nggak bawa STNK. Nggak bisa menunjukkan SIM dan nggak bisa menunjukkan STNK. Oke, di total 375.000. Ingat, 375.000, ya habis 400 lebih lah karena ada ongkos Gojek. 400.000 aku habis. Itu bukan sedikit. Jadi aku iseng karena kan penasaran aku sama yang apa? Kertas biru ya katanya. Aku baca di internet itu bisa ditransfer. Ya kan? Jadi aku bilang lah, "Bu, aku nggak bawa uang nih, Bu. Kalau transfer bisa nggak, Bu ya? Gimana?" Gitu loh. Terus dia bilang, "Wah, kalau transfer nanti deh, satu nggak bawa SIM jadi 1 juta." Apa nih? 1 juta, ini 2 SIM sama STNK 2 juta. Astaga. Serius lah, Bu, saya di internet katanya bagusan lewat transfer gitu. Karena kan aku mau baik gitu. Jadi kalau kita lewat transfer, jelas dia uangnya kemana, ya gak? Ya. Terus datang Pak Polisi yang kanan, cowok. Marah-marah dia. "Ya udahlah, Bu," gitu kan. "Kalau dia emang mau biru, udah biar aja biar 1 juta. Kita nggak usah mau tahu, kasih aja slip dia. Biar dia urus ke bank." Astaga. Sedih lagi aku. Aku nanya loh, kok dibentak? Nggak mau lagi dibantu katanya. Mau kendaraan aku di samping dia. Kalau dia nggak mau bantu, nggak mau ngasih tahu aku yang tolol ini, gimana aku mau ngambil, Wak? Jeng. Baru bapak itu kan bentak-bentak, ngamuk-ngamuk dia. Terus aku mau ngomong, "Pak," langsung di stop kan ya. Bilang, "Pak, udah, nggak usah. Aku nggak mau banyak alasan. Kok ngomong sama ibu itu aja." Oke, Pak. Oke. Baru aku tanya lah sama ibu itu, "Bu, jadi gimana, Bu?" "Oke lah, aku nggak tahu, Bu. Memang kalau slip biru itu transfernya lebih mahal ya, Bu? Memang 1 juta?" "Iya, gini, iya. Tapi aku nggak minta lagi daftar menunya, ya kan? Nggak minta." "Ini gimana, Bu ya? Aku nggak bawa uang cash, transfer masa 1 juta, Bu? Masa dari 375.000 kalau transfer jadi 2 juta?" Di sini aku memang buta, Wak, nggak tahu sama sekali. Oke, terus karena agak lama si bapak tadi yang bentak aku, sumpah aku dibentak, padahal aku baik-baik. Terus dia bilang ini, "Kau lihat dari mana?" "Pasti kau lihat dari internet. Internet tuh nggak ada yang betul," katanya. "Iya, Pak, internet." Baru aku bilang lah dalam hati, aku nanya disalahin. Lihat di internet katanya nggak betul. Jadi aku harus gimana, Wak? Aku sedih lagi. Masalahnya aku tuh sendiri lawan 7 polisi. Semua keras-keras suaranya, nggak bisa pelan. Awak udahlah, udah capek. Baru aku bilang sama bapak itu, "Pak, aku lagi ngomong sama ibu ini." Biar aku ngomong sama ibu ini. Karena kan tadi disuruhnya ngomong sama ibu ini. Terus tahu dia, marah besar dia, Wak. "Wah, kau nggak tahu aku siapa?" Ibu ini bilang bisin, "Itu atasan saya." Dalam hati aku, ya terus kenapa kalau kamu di atasan kamu? Kenapa? Kan tadi bapak. Jadi aku bilang lah, kan tadi bapak yang bilang saya suruh ngomong sama ibu ini, Pak. Kenapa bapak bentak-bentak aku? Terus bapak ini bilang, "Ya kamu gini. Nggak tahu lagi." Aku heran. Terakhirnya dia marah, dia cabut dari situ. "Ya udah, Bu, kalau dia mau disil biru silakan." Udah, kita cabut. Baru aku bilang, "Ya, Bu, kok gitu ya, Bu ya? Kok saya dibentak gitu? Kan saya nanya, Bu." "Ya udahlah, gini aja, capek aku. Kamu mau slip merah atau slip biru? Kalau slip biru 1 juta 1 SIM." Sumpah, Wak. Aku udah berapa kali dibentak, aku ikutin turut semua prosedur, tapi kenapa harus dibentak? Itu pertanyaan aku pertama. Ya udah, aku turutin. Aku udah kayaknya udah nggak mau lagi lihat muka kalian. Udah malas lagi, gitulah.
Kasarnya dalam hati, aku udah gak mau lagi berurusan sama kalian polisi. Udah selesai, ya udah Bu, merah. Udah berapa? 375.000. Oke, aku bayar 375.000. Ceder. Udah cabut leung. Jadi gimana? Aku mau nanya ke kalian. Jadi gimana menurut kalian citra polisi di mata kalian? Kalian komen di bawah. Citra polisi di mata kalian. Aku tunggu komen kalian ya. Apakah itu baik, buruk, atau apapun. Kalau menurut aku sih, citra polisi buruk. Menurut kalian, komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke?